Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ada dua cara, yang pertama memfaktorkan, yang kedua rumus ABC. Mari kita simak satu persatu. Untuk yang pertama, memfaktorkan, maka kita lihat contoh berikut ini. Misalnya saya punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Yang kita lihat pertama kali, apakah persamaan ini sudah memenuhi bentuk umum? Ya, karena ini di ruas kanan sudah sama dengan 0, maka sudah memenuhi bentuk umum. Maka kita lihat dulu. Yang ini A-nya, nilai A-nya adalah 1, karena ini di sini koefisiennya 1. Kemudian B-nya berapa? 5. Kemudian C-nya adalah 4. Oke. Selanjutnya, kita membuat dua kurung untuk mencari akar-akarnya. Untuk yang pertama, kita akan pecahkan ini dulu, yang paling depan. X kuadrat. X kuadrat, kalau kita pecah atau kita faktorkan, itu hasilnya menjadi X, mohon maaf, X kali X. Itu yang X kuadrat. Untuk selanjutnya, kita akan pecahkan 4 atau kita faktorkan. 4. Untuk 4, kita memiliki dua opsi. Ada 2 kali 2, atau bisa juga 4 kali 1. Nah, antara 2 kali 2 dengan 4 kali 1, kita harus bisa memilih kira-kira pasangan mana yang bisa kita ubah menjadi 5 apabila dijumlahkan atau dikurangkan. Coba, 2 dengan 2, 4 dengan 1, itu kalau bisa dijumlahkan atau dikurangkan sama dengan, pilih yang mana? Atas atau bawah? Ya, betul. Kita pilih yang bawah. Karena 4 kali 1, apabila kita jumlahkan, 4 sama 1 bisa jadi 5. Kalau 2 kali 2, tidak bisa. Jadi, kita pilih yang 4 kali 1. Kita pilih yang 4 kali 1. Kemudian, coba kita kalikan yang di luar, dikali dengan yang di luar, maka hasilnya X dikali 1, 1X. Yang di dalam, 4 kali X sama dengan berapa? 4 dikali X, 4X. Bagaimana caranya 4X dengan 1X ini supaya menjadi 5X? Supaya menjadi 5X, ditambah atau dikurangi? Ditambah. Jadi kalau ditambah, kedua-duanya tandanya positif. 4X-nya positif, 1X-nya juga positif. Nah, kalau sudah kita peroleh seperti ini, sekarang kita pisahkan. X ditambah 4 sama dengan 0, yang ini, atau X ditambah 1 sama dengan 0, yaitu yang ini. X sama dengan, nah yang ini pindah ke ruas kanan jadi negatif 4, kalau yang ini sama. 1 pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Inilah hasil akar-akar dari persamaan kuadrat ini. X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan negatif 1. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, supaya lebih jelas. Misalnya X kuadrat dikurangi 3X sama dengan negatif 4. Sama dengan 4. Kita lihat, apakah persamaan kuadrat ini sudah memenuhi bentuk umum?
Nah, belum, karena di sebelah kanan masih sama dengan 4. Kita ubah dulu. X kuadrat dikurangi 3X sama dengan, dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi 4-nya ke ruas kiri. Kemudian kita buat kurung seperti tadi, sama dengan 0. Nah, X kuadrat dipecah menjadi X sama X. 4-nya mau dipecah jadi berapa? 4 dengan 1 atau 2 dengan 2, supaya nantinya bisa menjadi negatif 3. Ya, 4 dengan 1. Kita kalikan, X kali 1, X, 4 kali X, 4X. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi negatif 3? Apakah 4 dikurangi 1 atau 1 dikurangi 4 atau dijumlahkan? Ya, betul. 4 1 dikurangi 4. Jadi satunya yang positif, 4-nya yang negatif. Sehingga menjadi negatif 3. 1 dikurangi 4. Jadi ini yang tandanya negatif. Ini yang tandanya positif. Nah, sekarang kita pisah. X dikurangi 4 sama dengan 0. Atau X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Inilah penyelesaiannya. Perhatikan betul-betul. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Nah, itulah cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Untuk cara yang kedua, rumus ABC. Untuk rumus ABC ini kita gunakan apabila persamaan tersebut biasanya tidak bisa diselesaikan menggunakan memfaktorkan. Coba kita cek dulu bagaimana rumus ABC. Rumus ABC adalah begini rumusnya. X1 dan X2 rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Inilah rumus dari rumus ABC. Nah, coba sekarang kita periksa bagaimana apabila soal yang tadi ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Coba kita cek bila kita kerjakan menggunakan ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Kita cek menggunakan rumus ABC. X1 dan 2 sama dengan negatif B. Karena ini nilai B-nya adalah 5, maka negatif B menjadi negatif 5. Plus minus akar B kuadrat. 5 kuadrat dikurangi 4AC. 4 kali A-nya yang mana? Ya, tadi sudah kita cari. A-nya itu adalah A-nya itu 1. Ini A-nya yang di sini ini. A sama dengan 1, ini B, dan ini C. Jadi 4 kali 1 kali 4 per 2A. 2 kali 1. Sama dengan negatif 5 plus minus. Kita hitung dulu yang di dalam akar. 5 kuadrat berapa? 25. Dikurangi 4 kali 1 kali 4. 16. Dibagi 2 kali 1, 2. Sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 dikurangi 16 sama dengan 9. 9 ini ya. Per 2. Sama dengan negatif 5
plus minus berapa? Ya, akar 9 sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 ya. Yang pertama ketika tandanya ini positif, yang kedua ketika tandanya negatif. Negatif 5 ditambah 3 bagi 2. Negatif 5 ditambah 3 berapa? Negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Yang kedua, apabila tanda ini negatif. Negatif 5 dikurangi 3 per 2. Negatif 5, negatif 3 sama dengan negatif 8. Dibagi 2, negatif 4. Negatif 4. Nah, kita lihat coba sama tidak dengan yang tadi? Negatif 4 dan negatif 4 dan negatif 1. Begitu juga dengan yang tadi, negatif 4 dengan negatif 1. Sama kan? Nah, itulah cara mengerjakan menggunakan rumus ABC dengan memfaktorkan. Hasilnya sama saja. Silahkan kalian pelajari, cermati lagi video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.